Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Nah, ini kan dampak setelah Pilpres kemarin itu yang 2019 itu kan banyak itu ya perpecahan di tubuh umat Islam itu, khususnya ya di berbagai ormas Islam itu banyak sekali perpecahan gitu. Banyak juga pengajian-pengajian itu yang biasanya itu semarak di berbagai ormas itu juga pada mati karena ada beberapa kelompok yang misalnya kelompok si A itu lalu membenci Ustadz si A gitu. Kelompok si B lalu membenci Ustadz si B itu dan sebagainya itu. Jadi seolah-olah itu dampaknya meskipun Pilpres itu udah selesai, udah jauh, tapi perasaan mereka itu masih sulit sekali untuk apa ya melupakan ya dari efek negatif itu, Ustaz. Sehingga kalau yang sudah dibenci di pihak si A itu nggak akan bisa diterima di pihak si B. Yang sudah dibenci di pihak si B itu nggak akan bisa diterima di pihak si A itu. Kadang omongannya udah nggak didengar lagi, nggak bisa dipercaya lagi bahasa kasarnya gitu, Ustaz. Nah, kalau terjadi yang kayak gitu, Ustaz, apa apa sih kira-kira Ustaz solusinya ya, Ustaz ya? Kalau kalau udah terjadi kayak gitu, sikap seorang dai itu bagaimana untuk melihat peristiwa yang seperti itu? Kemudian ada nggak solusi lain biar bisa semarak lagi kajian-kajian itu? Apalagi khususnya kondisi COVID kayak gini. Kadang udah di-share pengajian ini juga mereka masih pada nggak mau gabung gitu. Alasannya repot lah, sibuk lah, dan sebagainya. Seolah-olah itu mereka kayak sudah merasa saya itu udah pintar, saya itu udah mahir, saya udah tahu ilmunya. Jadi karena kebencian sejak Pilpres itu dia udah nggak mau menerima ilmu, nggak mau menerima masukan dan sebagainya. Itu kayaknya saya lihat merata itu saya lihat. Nggak hanya di Lampung, bahkan di tempat tinggal saya, itu bahkan di berbagai daerah lain juga kayak gitu. Itu dari dampak buruk setelah Pilpres 2019 kemarin, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz. Oke, halo Mas Jati. Iya, Ustaz. Ya, jadi saya sampaikan dulu ya. Eh, Oke, Ustaz. ya satu ya kita prihatin juga sih dengan suasana yang sedemikian. Ya. Jadi kalau kembali kepada ajaran kita, ya, saya kira bukan persoalan ilmu atau materi ilmiah yang disampaikan oleh para asatis gitu, tetapi ada persoalan kita yang sangat fundamental, bahwa kolbu kita baik sebagai guru ataupun sebagai murid tampaknya perlu kita bersihkan kembali. Jadi kita mungkin ada al-amrad al-qalbiyah gitu. Jadi ada penyakit-penyakit kolbu yang tersisa di hati kita, dan saya kira bukan hanya persoalan pilpres ya. Pilpres mau apa lagi, masa mau dibawa sampai ke sini ya. Ya kan kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Terserah Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa, mencabut kekuasaan itu dari siapa, itu kan akidah. Nah kalau takdir itu kan tidak semuanya lalu
baik sesuai dengan kemauan kita atau kemauan kelompok tertentu. Karena itu di dalam agama kita ya, al-qadar itu kan dua. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam perspektif Allah tidak ada ketentuan yang buruk, itu nggak ada. Khair dan syarrun itu adalah perspektif manusia. Perspektif manusia kita. Mengapa ada konteks khair dan syar dalam perbuatan Allah yang direspon oleh manusia? Karena manusia itu makhluk yang sangat terbatas. Artinya dari sisi akidah kan seharusnya sudah selesai persoalan ini. Nabi Musa juga nggak suka Fir'aun gitu, tapi Fir'aun kan harus ada. Maka ada yang disebut dengan al-qadar al-kauni, al-qadar asy-syar'i. Al-qadar al-kauni itu artinya secara alamiah, secara ontologis, kalau bahasa orang ilmu kalam itu secara hakiki dia harus ada. Karena ketiadaan sesuatu yang buruk ini, orang tidak bisa memahami mana kebenaran. Saya tidak akan pernah paham siapa jenis kelamin laki-laki tanpa adanya perempuan, demikian pula sebaliknya gitu. Jadi keberadaan yang tidak baik itu secara alamiah niscaya. Kalau sakit itu tidak ada, maka kita tidak bisa memahami apa itu sehat. Kalau siang itu tidak ada, maka kita tidak bisa memahami apa makna malam. Ya kan? Ya Ustaz. Jadi itu kembali kepada perspektif kita ya. Sementara kepada Allah kita katakan biyadikal khair ya. Pada diri Allah itu semuanya tidak ada yang buruk, semuanya kebaikan ya. Dalam doa wasyarru laisa ilaik, keburukan itu tidak dapat dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau tadi Mas Jati mengatakan kok persoalannya itu pilpres, maka saya yakin ini rukun iman kita yang ke-6 belum selesai dong. Ya kan? Betul Ustaz. Jadi siapa yang suka dengan iblis setan Mas? Nggak suka kita. Tapi ya karepe Gusti Allah kok dia bikin itu namanya, dia ciptakan iblis setan, ya terserahlah. Sekarang persoalannya kita mau gabung sama setan apa tidak, kan gitu saja sebetulnya. Setan di mana-mana ada, diri kita pun ada setan gitu kan. Karena Rasulullah mengatakan setiap manusia yang lahir itu ada qarin. Dan qarin kita ini bisa baik bisa buruk. Qarin yang ditundukkan oleh Allah adalah qarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ini dululah kita ikhlaskan peristiwa. Covid sama kan. Jadi kalau masalah pilpres dibawa sama hari ini kan sama saja dengan orang yang tidak rela dengan peristiwa COVID-19. Ya faktanya Covid ada, terus mau ngomong apa gitu loh. Betul Ustaz. Ya, oleh karena itu tadi Rasulullah ngajarin kita toh apa al-fa'lu. Al-fa'lu itu optimis. Ya, al-fa'lu itu selalu Rasulullah sendiri yang menafsirkan kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Nah, yang kedua Mas Jati, ya, kita ini harus melakukan tazkiyah nafsi, mensucikan jiwa siapapun saya kira, bukan hanya para murid, ya, bukan hanya jamaah tapi juga guru, para ustadz, para masyaikh, para kiai itu lebih dituntut untuk melakukan tazkiyatun nafsi. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bebas daripada syahwat. Hanya syahwat itu kan bisa tampak, zahirah, bisa khafiyah, bisa tersembunyi. Sama dengan syirik. Kalau kita melihat orang menerbangkan burung, dia pergi ke kiri burungnya, dikatakan nasib saya sial, oh dia bukan jodoh saya, itu kan nyata, konkret. Dan itu gampang kita berikan hukum. Yang repot itu kalau syirik itu khafi. Maka Rasulullah mengatakan syirik khafi itu seperti semut yang hitam berada di atas batu karang yang hitam, lampunya mati gelap gulita. Itu kan samar sekali gitu. Kenapa? Ya kiai juga manusia, guru juga manusia, siapapun kita ini manusia. Karena itu anjuran saya pribadi ya,
kita ya monggo kita selalu membersihkan kolbu. Nah, identifikasinya yang paling utama adalah niat. Jadi kita sendiri, saya pribadi kan juga orang ormas, saya di Muhammadiyah. Tapi apa alasan saya kemudian tidak suka kepada orang lain hanya karena perbedaan kelompok, ya kan? Dan seterusnya lah. Jadi kalau apalagi tadi Mas Jati sampaikan ngaji kok semakin demikian, ngaji itu kan begini loh Mas, rumusnya kan gini. Dalam hadis sahih, tidak ada satu kelompok kaum yang berkumpul membaca kitab Allah lah, membaca keterangan Rasulullah, kecuali kedamaian akan turun di dalam kalbu mereka, kecuali rahmat akan turun kepada mereka, kecuali para malaikat membersamai mereka. Loh kok ngaji isinya berantem, kok ngaji isinya, berarti kan nggak dibersamai malaikat dong. Habis ngaji kok semakin kasar, ya kan berarti tidak ada damai di situ. Nah, jadi saya pikir ya kita muhasabah lah.